على رسول الله نبينا الكريم المصطفى ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Barakallahu fikum. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan sedikit mempelajari akidah tauhid yang dirujuk dari kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-43. Bab yang ke-43. Al-babu salis wal arba'un, bab 43. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi man lam yaqna' bil halfi billah. Bab orang yang tidak rela terhadap sumpah yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pembahasan bab yang ke-43 ini yaitu pembahasan berkenaan dengan siapa saja setiap muslim yang mereka tidak rela, tidak ridho dengan seorang yang ketika bersumpah menggunakan atau atas nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berdusta, ya. Walaupun orang yang bersumpah tersebut adalah seorang pendusta besar, akan tapi jika dia sudah mengucapkan atau sudah bersumpah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala seperti billahi, tallahi atau wallahi, maka wajib seorang muslim untuk mempercayainya. Karena ini termasuk dari kesempurnaan dari tauhid, ya, yaitu apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam kitabnya I'anatul Mustafid di Syarh Kitab Tauhid. Beliau mengatakan babu ma jaa fi man lam yaqna' bil harfi billah. Ya, bab orang yang tidak rela terhadap sumpah ya, yang menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ma jaa fihi minal wa'id, maka ini adalah ancaman bagi siapa saja yang orang-orang yang mereka tidak rela ya terhadap orang-orang yang bersumpah menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ancaman ya. Jadi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, seseorang yang mendengarkan sumpah atau menerima sumpah dari orang lain yang mengucapkan kata nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak ridho, dia tidak rela, dia tidak mempercayainya, maka dia terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa annahu yunaqqisut tauhid, maka hal tersebut dapat mengurangi tauhid seorang muslim. Ya. Kenapa? Li'anna alladhi la yaqna' bil halfi billahi, karena orang-orang yang tidak rela, yang merasa tidak qanaah terhadap sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala,
yaitu orang-orang apa? La yu'azzimullah subhanahu wa ta'ala haqqa ta'zim. Orang-orang yang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Ini perlu sekali nih, ikhwan akhwat fiddin. Ya. Jadi pembahasan ini sangat-sangat perlu sekali. Ya, terkesan pembahasan ini adalah pembahasan yang remeh. Pembahasan yang kita anggap sepele. Ya, jadi kita merasa, wah, nggak percaya. Dia pembohong nih. Aneh nggak percaya walaupun dia apa mengucapkan kata sumpah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan dia mengucapkan seperti itu, dengan dia berkeyakinan dalam hatinya, maka telah mengurangi tauhidnya secara tidak langsung dan dia terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini. Ini terjadi pada sebagian dari kita ini. Yang merasa kita pokoknya aneh nggak percaya sama si fulan. Kenapa? Karena dia pendusta. Walaupun dia mengucapkan ya sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan tersebut adalah ucapan yang berdosa, yaitu apa? Mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bagaimana hukuman orang-orang yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Wali'annahu law kana yu'azzimullah, oleh karena itu walaupun ya dia telah mengagungkan atas nama Allah Subhanahu wa taala haqqat ta'zim la radiya bil hal, maka wajib bagi seseorang yang mendengar, dia mendengar ya sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia ridha atas sumpah tersebut ya. Fayakunu la yarda la yaqna billah bil halfi billah dalilun ala nuqsani ta'zimihi lillah, dan menjadikan seseorang yang apabila dia tidak mempercayai sumpah menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas kurangnya dirinya terhadap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza yunaqqisu tauhid, dan ini dapat mengurangi tauhidnya kita ya. Kama anna kamala ta'zimin lillahi kamalun fit tauhid, sebagaimana seorang mengagungkan atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengagungi atau mengagungkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sangat penting ikhwan wa akhwat fiddin. Ya, jadi kalau misalkan kita bersengketa dengan teman kita, dengan sahabat kita atau dengan saudara kita, kakak kita, adik kita, ayah kita atau ibu kita ataupun orang lain, tetangga kita, ya, di mana kita ya yakin bahwasannya dia telah salah dalam hal ini ya, akan tetapi si fulan ya sudah mengucapkan kata sumpah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kewajibannya adalah wajib dia apa? Mempercayainya sepenuhnya, karena sejatinya itu merupakan apa? Kesempurnaan tauhid seorang muslim. Maka jika dia tidak mempercayai ya sumpah seseorang yang mengucapkan kata sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka telah berkuranglah ya kesempurnaan dia terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala melanjutkan ya membuka bab ini dengan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabiul jalil Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam ya, beliau bersabda, la tahlifu bi abaikum ya, janganlah kalian ya bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian ya. Man halafa billahi falyasduq, maka barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia jujur ya, dengan sumpahnya tersebut ya. Man halafa lahu billahi falyarda, maka barang siapa yang dia diberi sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ridha atau rela menerima sumpah tersebut ya. Kemudian wa man lam yarda falaysa minallahi taala, maka barang siapa yang dia tidak ridha dengan
menerima sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan oleh Rasul yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri terhadap orang tersebut. Ya, jadi ya orang-orang yang tidak ridho, tidak rela, tidak menerima sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di sini apa? Memberikan ancaman kepada mereka berlepas diri terhadap orang tersebut. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini ya keterkaitan di mana ya kita diwajibkan untuk apa? Untuk menerima sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala walaupun apa? Orang yang bersumpah tersebut ya berdusta di sini. Ya, taib. Ustadz Ahwan, Ya, ini silakan. emang nggak pakai slide, Ustadz? Nggak pakai slide ini, atau perlu dibantu pakai slide? Nggak usah pakai slide, nggak apa-apa. Oke, siap. Taib. Ini anak ambil pertama dari kitab I'anatul Mustafid ya, dari kitab Syarah Kitab Tauhid, nanti baru kita masuk ke slide-nya ya, kita masuk baru ke slide-nya ya. Seperti itu ya. Jadi pembahasan 43 ini pembahasannya sedikit nggak banyak. Ya, pembahasannya sedikit tidak banyak. Taib. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ya, dari hadis yang mulia yang tadi kita bacakan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan hadis dengan sanad yang hasan ya. Di sini ada beberapa poin, ada 3 poin ya, 3 faidah yang dapat kita ambil ya, 3 faidah yang dapat kita ambil dari pelajaran ya bab 43 di sini. Baik ya. Wa hadzal hadis yadullu ala masail ya. Hadis yang mulia yang kita bacakan tadi ya, terdapat beberapa masalah atau beberapa poin ya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah tahrimul half bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Maka pada pembahasan yang ke-43 ini kita diharamkan bersumpah ya dengan apa? Dengan mengucapkan sumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nggak boleh kita bersumpah dengan nama demi bapakku, demi ibuku, demi ayahku, ataupun demi Ka'bah, ataupun demi yang lainnya, demi makhluk dan yang lainnya, maka ini hukumnya haram. Ya, dalilnya apa? Tadi jelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan apa? Dengan nama bapak-bapak moyang kalian ya. Ini nggak boleh. Kemudian permasalahan yang kedua dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan bahwasanya al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua di sini ya, yang dapat kita ambil dari pelajaran bab yang ke-43 ini, beliau mengatakan wujubu sidqi fil imani, maka kewajiban kita mempercayai di sini dengan keimanan penuh ya, wujubu sidqi fil imani wa adamul kadzib fiha, dan kita diharamkan untuk apa? Mendustakan orang tersebut. Antum bisa bayangkan di sini ya, jika dia apa? Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berdusta di sini. Nah ini. Jadi kalau misalkan kita bersengketa dengan teman kita, ya kita yakin dia bohong. Kita yakin dia mencuri misalnya. Kita yakin dia telah mencuri handphone kita misalnya. Contohnya, kemudian kita bilang, antum yang ngambil handphone ana ya? Kemudian dia bilang, enggak, bukan ana yang ngambil, benar. Coba antum sumpah. Iya, ana sumpah demi Allah. Nah, jadi di sini bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita harus wajib meyakininya dan tidak boleh kita mendustakan sumpahnya di sini. Walaupun dia apa? Walaupun dia berdusta di sini. Ya, walaupun dia berdusta di sini, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Nah, bagaimana hukuman bagi orang-orang yang dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendustakannya? Maka dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ya, Rasul yang mulia bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang kata Rasul yang mulia yang tidak akan sama sekali diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat, dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi 3 orang ini ancaman di sini. Ancaman bagi siapa saja yang mereka melakukan hal-hal yang dikatakan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ancaman yang pertama adalah apa? Al-musbilu, yaitu seorang laki-laki yang menggunakan atau berpakaian musbil, berpakaian di bawah, ya, di bawah mata kaki celananya. Ini musbil ini diancam oleh Rasul yang mulia dengan ancaman yang sangat keras sekali. Yang pertama apa? Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat orang-orang musbil. Yang kedua adalah apa? Tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi mereka. Dan yang kedua adalah apa? Al-Mannan, yaitu orang-orang yang suka apa? Mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah diberikan kepada orang lain. Ini kena ancaman. Jadi antum perhatikan ikhwan. Kalau kita sudah memberi kepada orang lain, kita sudah ngasih. Niatnya kita ngasih sedekah kepada orang lain. Kita sudah membantu saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, kemudian keluarga kita. Kita sudah ngasih. Jangan kita ungkit-ungkit lagi nanti pada apa? Pada waktu hari yang akan datang. Nggak boleh, hukumnya haram. Haram, kenapa? Karena ancaman baginya adalah ancaman yang sangat pedih, yaitu neraka yang sangat pedih sekali, kata Rasul yang mulia. Tidak dilihat oleh Allah, kemudian tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ini ancaman yang kedua. Ancaman yang ketiga adalah apa? Al-munafiq sil'atahu bil yaminihi kadzibah. Seorang yang apa? Bersumpah dusta, ya, yang dia menjual barang dagangannya dengan bersumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ancaman 3 orang tersebut, ya, yang dia akan terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku dosa tersebut. Ini. Jadi orang yang misalkan, ya, kita misalkan, ya, bersengketa dengan teman kita, kemudian kita katakan, antum yang ngambil handphone ana. Enggak, bukan ana. Baik, kalau begitu antum bersumpah. Iya, ana bersumpah demi Allah. Ya, jika dia sudah bersumpah, maka kita wajib meyakininya. Kita wajib meyakininya, cukup. Ya, wajib meyakininya. Kemudian apa? Ada kaidah mengatakan, ya, kaidah tersebut diambil dari, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Bahwasannya kaidah tersebut mengatakan al-bayyinah 'alal mudda'i, ya, wal yaminu 'ala man ankara, ya. Bukti harus ditegakkan oleh orang-orang yang apa? Menuntut. Kalau misalkan kita ingin menuntut orang tersebut, kalau kita ingin apa? Benar-benar merasa dia itu salah, maka kita harus apa? Mendatangkan bukti di sini, ya. Mendatangkan bukti setelah dia bersumpah misalnya. Setelah dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus datangkan bukti kepadanya. Biar apa? Biar dia tidak bisa apa? Biar dia tidak bisa ngelak dari sumpahnya tersebut, ya. Terus kemudian apa? Wal yaminu 'ala man ankara, dan seorang yang, ya, diberikan sumpah tersebut, dia harus bersumpah untuk mengingkarinya di sini. Barakallahu fikum, ya. Kemudian permasalahan yang ketiga yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wujubul qanaah bil halfi billah. Maka wajib bagi seorang muslim yaitu qanaah, merasa cukup dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim bagaimana? Kita wajib qanaah, merasa cukup dengan apa? Sumpahnya. Tidak boleh kita ungkit-ungkit. Ente bohong. Antum bohong ya, antum yang ngambil handphone. Enggak, anak sumpah demi Allah. Pokoknya anak yakin antum yang ngambil. Enggak boleh seperti itu. Kalau tidak punya bukti, kita tidak bisa. Kita tidak boleh mengatakan apa? Mengingkarinya, enggak boleh, ya. Jadi bagaimana cara pengingkarannya? Cara pengingkarannya adalah dengan cara kita apa? Membuktikan si fulan itu berdusta, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tidak mempercayai, ya, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tahrimu adabil qana'a bil halfi billah, dan keharaman, ya, yaitu apa? Merasa tidak cukup dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna dzalika ta'zimu li janibillahi Subhanahu wa taala
wasiqatun bil halfi billah, karena hal tersebut bagaimana merupakan memuliakan, mengagungkan nama Allah dan Rabbul Jalalah yang kita agungkan selama ini. Baik. Wasiqatun bil halfi, dan merupakan apa? Sifat siqah kita ya terhadap apa? Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum ya. Maka di sini dijelaskan ya, dari hadis yang mulia, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dari sahabiul jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, bahwasanya Rasul yang mulia mengatakan, ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriqu faqala lahu asraqta qala la, ya, walladzi la ilaha illahu faqala Isa amantu billah wa kadzabtu basari, ya. Suatu ketika ya Nabiullah Isa ibni Maryam ya alaihi salatu wassalam pernah melihat salah seorang mencuri di situ. Ya, kemudian dia berkata, "As-saraqta, apakah engkau telah mencuri?" Maka orang yang mencuri tersebut mengatakan, "Walladzi la ilaha illahu." Demi Allah, tidak, aku tidak mencurinya. Ya. Kemudian Nabiullah Isa bagaimana jawabannya? Dia mempercayai sumpahnya. Amantu billah wa kadzabtu basari. Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan penglihatanku. Antum perhatikan di sini ya bagaimana ya sikap Nabiullah Isa alaihissalam ketika beliau mendengar salah seorang pencuri yang dia benar-benar mencuri, akan tapi dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman kepada Allah dan dia mendustakan penglihatannya. Ya, begitu pula kita ya diajarkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bagaimana sikap kita. Kita harus beriman kepada Allah, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh pengagungan agar agar sempurna tauhid kita di sini ya, agar tauhid kita sempurna ya, agar kesempurnaan kita ini dalam mentauhidkan Allah ini, mengagungkan Allah ini benar-benar sempurna dan tidak berkurang tidak berkurangnya ya tauhid kita terhadap menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada beberapa masalah. Ya, jika orang lain bersumpah dengan nama Allah, maka yang pertama adalah ya bila menuduh tidak punya bukti di sini dan lawan perkara bersumpah dengan nama Allah, maka wajib diterima. Yang tadi sudah kita jelaskan, ya kalau misalkan kita yang menuduh teman kita ya mencuri handphone, ya kita nggak punya bukti, kemudian orang yang kita tuduh tersebut sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka maka wajib kita menerima buktinya di sini, menerima sumpahnya sampai kita memiliki bukti. Yang tadi kaidah mengatakan bagaimana al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya. Kemudian yang kedua, jika yang bersumpah secara zahirnya, secara kasat matanya, kebiasaannya itu bukan pembohong misalnya, orang yang jujur ya, misalkan orang yang dimuliakan seperti contohnya Mas Novan misalnya ya orang yang dimuliakan di Bintang Pelajar Kemang Pratama misalkan contohnya ya dia nggak mungkin bohong dong misalnya. Kemudian karena di suatu ruangan tersebut cuma ada dia Mas Novan ya contohnya kehilangan laptop misalnya ya, kemudian si fulan nuduh Mas Novan ya mengambil laptopnya ya, kemudian dikatakan demi Allah kata Mas Novan ana nggak mencuri. Emang ketika kejadian hilang itu ana ada di tempat kejadian misalnya ya, kita tahu Mas Novan itu orang yang jujur, orang yang nggak mungkin dia berbohong, nggak mungkin dia mencuri misalkan. Maka pengucap sumpah bukan orang yang dikenal suka berbohong, berdusta, maka wajib kita terima di sini. Ini keadaan yang kedua ya. Ya, maka dijelaskan tadi sudah sangat jelas sekali ya, kalau dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tertimpa atas dirinya. Barakallahu fikum ya. Kemudian kapan sumpah ini dibutuhkan ya? Maka dalam perkara yang penting di sini ya, maka ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, orang yang diajak bicara meragukan ucapannya. Ya, ketika misalkan kita lihat dia sudah gelagatnya, ucapannya sudah nggak jelas ini, kayaknya dia bohong nih, nggak mungkin dia ini, ya pasti dia mencuri misalkan. Ya, kemudian kita harus lihat dia, wah ini seperti ini pembohong. Kita katakan kalau gitu antum sumpah coba demi Allah.
ya kemudian dia sumpah demi Allah, maka kita wajib apa? Mempercayainya. Kemudian cara yang kedua, orang yang diajak bicara mengingkari ucapan kita. Ya, ketika kita berbicara dengan teman kita, dengan sahabat kita, kemudian dia mengingkarinya terus, mengingkari ucapan kita, terkesan kita berbohong misalkan, terkesan ucapan kita ini tidak benar, tidak jujur, maka kita boleh di sini apa? Boleh kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk pentakkitan, untuk penguatan bahwasanya kita ini berkata jujur, ya. Ya, kemudian di sini hukum sumpah, ya, hukmul half, ya, billahi subhanahu wa ta'ala, hukum sumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala menurut 4 mazhab di sini. Perlu kita ketahui di sini hukumnya sumpah menurut 4 mazhab, ya. Ya, yang mazhab yang pertama adalah hukumnya secara asal jaiz, yaitu mubah, ya. Tidak membatalkan, ya, namun tetap ada kafaratnya. Jadi boleh kita jaiz mubah. Boleh kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi kita terdesak atau dalam kondisi kita misalkan tertuduh ataupun yang lainnya. Hukumnya boleh, ya, jaiz. Selama kita apa? Selama kita tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya boleh, ini menurut pendapat mazhab Malikiyah. Ya, baik. Kemudian menurut pendapat mazhab Hanafiyah dikatakan, ya, sama dengan mazhabnya Malikiyah. Mereka mengatakan hukmu jaiz, hukumnya jaiz mubah, ya. Namun apa? Lebih baik tidak boleh kita banyak bersumpah. Ini menurut sepakatan mazhab Hanafi. Ya, nggak boleh kita apa? Terlalu banyak mengumbar sumpah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit kita sumpah, sedikit-sedikit sumpah, ini nggak boleh. Ini menurut mereka, ya, menurut mazhab Hanafiyah. Kemudian menurut mazhab Syafi'iyah dijelaskan, ya, hukum asal sumpah itu apa? Hukmuhu makruh, kata mereka. Ya, ini kesepakatan, ya, menurut apa? Mazhabnya Syafi'iyah, hukum apa? Hukum sumpah hukumnya makruh ini asalnya. Akan tapi apa? Menjadi sunnah, wajib, atau bahkan haram dan mubah tergantung pada keadaan atau ahwalihi, ya, kondisinya di sini. Ya, seperti tadi kita jelaskan, menjadi wajib bagaimana kalau misalkan kita dituduh, jadi paksa kita untuk bersumpah, maka wajib kita untuk bersumpah. Maka menjadi haram kalau kita misalkan, ya, kita mau bersumpah tapi kita berdusta, ya, atas nama Allah, padahal kita melakukannya. Nah, ini menjadi haram hukumnya, ini nggak boleh, ya. Ataupun menjadi mubah dan menjadi apa? Sunnah. Ini dalam keadaan kondisi yang tertentu. Ini menurut kesepakatan mazhab Syafi'iyah, ya. Kemudian menurut kesepakatan mazhab Hanabilah, mereka menjelaskan bahwasanya tergantung apa? Kondisinya, ya, sama seperti Syafi'iyah, ya, bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, ataupun yang lainnya. Tapi mereka mazhab Hanabilah tidak mengatakan apa? Hukum asal yang makruh, tidak. Hukumnya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Hukumnya mubah, tapi apa? Tergantung kondisi yang dialami oleh orang-orang yang bersumpah tersebut. Ya, jadi Hanabilah ini apa? Ya, hukum mazhabnya ini lebih tafsil, yaitu lebih diperinci lagi oleh mereka. Barakallahu fikum, ya. Ya. Maka kita ketahui bahwasannya bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya syirik, ya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau dia telah melakukan perbuatan dosa syirik di sini, ya, terjatuh pada perbuatan syirik. Akan tapi perhatikan ikhwan wa akhwatiddin rahimani rahimakumullahu taala, ya, syirik yang dimaksud di sini atau kufur di sini yang dimaksud adalah apa? Kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari keislaman, yaitu kufrun asghar, ya, yaitu kufur kecil saja, ya. Taib, ya. Ya. Kemudian di sini dijelaskan ada 3 macam sumpah, yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah di sini, ya. 3 macam sumpah, yaitu sumpah yang pertama adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya, sebagaimana seorang
dia mengatakan demi Allah, kalian akan makan atau kalian akan minum di sini. Nah, ini kebiasaan apa ini? Ini kebiasaan orang-orang Arab di sini ya. Jadi kalau misalkan antum punya teman orang Arab, contohnya orang Saudi ya, ya alhamdulillah anak waktu itu pernah tinggal di sana ya. Jadi kebiasaan mereka biasa mengucapkan Wallahi, Wallahi sedikit Wallahi. Ya, yang dimaksud oleh mereka Wallahi di sini adalah bukan maksud sumpah, bukan maksud apa qasam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebiasaan yang mereka biasakan. Ini tidak apa-apa, ini bukan termasuk dari apa? Bukan termasuk dari sumpah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh ya Rasul yang mulia ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Ini bukan sumpah yang dimaksud atas sumpah tersebut. Jadi boleh ya. Jadi boleh ya. Ini kebiasaan dari orang-orang Arab ya, baik itu orang-orang ya Arab Yaman, ya Mesir ataupun orang Arab Saudi ya. Ini kebiasaan mereka. Kemudian macam sumpah yang kedua adalah sumpah palsu yang tadi kita bahas. Ya, sumpah palsu ya. Itu orang-orang apa? Yang mereka apa? Durhaka, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka apa? Mereka berbuat sumpah atau bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sumpah yang disengaja. Sumpah yang disengaja di sini adalah sumpah yang dimaksudkan oleh seorang yang ditujukan untuk apa? Sebagai penguat dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ya, maka apabila sumpahnya mengandung kebaikan, maka hukumnya tidak apa-apa di sini ya. Seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, maka jika sumpahnya itu benar ya, jika dia benar dalam sumpahnya maka dia tidak apa-apa. Ya, maka dia apa? Dijelaskan ya oleh beliau ya. Dan jika dia berdusta maka kedustaan atau dosa yang menimpa atas dirinya tersebut. Barakallahu fikum. Dan dia harus apa? Harus membayar kafarat sumpah di sini. Ya, kafaratul yamin. Ya. Kafaratul yamin di sini ada apa? Yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Kalau dia bohong bersumpah atas nama Allah, ternyata dia bohong, dia melanggarnya, dia melanggar sumpahnya, maka dia yang pertama itu dengan memberi makan apa 10 orang miskin. Ya, atau enggak apa? Dengan memberi pakaian ya kepada 10 orang miskin ya. Ataupun membebaskan budak, karena membebaskan budak tidak ada ya, maka ya dengan berpuasa 3 hari salah satu yamin walayalin ya, 3 hari berturut-turut di sini. Dan ini adalah pendapat yang lebih afdol, yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Kalau nggak mampu puasa 3 hari, maka dia harus apa? Memberi pakaian ya 10 orang miskin. Kalau dia nggak mampu memberikan pakaian 10 orang miskin, maka dia harus apa? Memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang di sini. Yaitu berapa ukurannya? Ya, satu orang ya sekitar 10.000 sampai 15.000. Ya, 10 orang. Ya. Adapun dalil ya kafarat sumpah dapat antum lihat nanti dalam surat Al-Maidah ayat 89 ya. Ini dalil yang menguatkan bahwasannya orang-orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia melanggar sumpah tersebut, maka dia wajib apa? Wajib tadi membayar apa? Dia wajib membebaskan budak, kalau dia nggak bisa dia apa? Memberi makan 10 orang miskin, kemudian kalau dia tidak bisa apa? Dia memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa maka dia apa? Maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian bolehkah kita bersumpah dengan meletakkan tangan di atas mushaf atau di atas Al-Quran, atau mushaf diangkat hingga di atas kepala? Nah, ini yang biasa ini di Indonesia ini. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan hukum asalnya ini tidak ada. Enggak ada asalnya sama sekali. Jadi apa? Jadi hal ini adalah hal yang diada-adakan atau perkara yang baru dalam agama Islam. Hukum asalnya enggak ada, ya. Maka ini tidak perlu dilakukan, yaitu meletakkan tangan di atas mushaf lalu bersumpah atau meletakkan mushaf di atas kepala kita. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Ini menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan
Hafizallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan, bolehkah kita bersumpah dengan ya demi Rasulullah atau demi Muhammad? Ya, maka nggak boleh, hukumnya haram. Nggak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjatuh pada kesyirikan. Ya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur dan atau telah syirik, melakukan kesyirikan. Walaupun dia bersumpah atas nama Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ya. Bolehkah kita bersumpah dengan apa? Wadduha, demi duha, demi waktu pagi, demi waktu subuh, ataupun demi langit, demi matahari ataupun yang lain? Tidak boleh di sini. Hukumnya haram. Yang boleh hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersumpah kepada makhluknya. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan. Barakallahu fiikum. Baik. Ada pertanyaan ikhwan? Alhamdulillah. Selesai pembahasan kita, pembahasan bab yang ke-43. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat antum. Hah? Mau tanya Ustaz, punten. Silakan Mas Sofan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Terkait dengan sumpah dengan apa selain nama Allah, bagaimana dengan konteks hadis di mana Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersumpah dengan atau tidak mengingkari sahabat yang pernah bersumpah demi ayah dan ibuku atau ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Nah, itu bagaimana Ustaz terkait dengan hukum dan korelasi terhadap hadis ini? Syukran. Baik ya, barakallahu fikum ya. Pembahasan yang dijelaskan dalam hadis tersebut ini maknanya bukan sumpah ya. Ya, demi ayah dan ibuku. Ini bukan maksudnya dimanakan oleh sumpah oleh para ulama ya. Ini bukan maksud dari sumpah kolerasinya. Jadi hubungan antara hadis yang dijelaskan oleh Mas Novan tadi dengan hadis yang kita bawakan ini, yaitu maksud hadis yang pertama ini bukan maksud para sahabat tersebut ya sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala atau atas bersumpah kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu Mas. Ya, jadi tetap ya kita diharamkan, nggak boleh kita bersumpah ya demi ayahku, demi ibuku ataupun yang lainnya. Ya, tapi boleh nggak kita bersumpah begini? Walladzi nafsi biyadih ya. Dan demi diriku yang berada di tangannya. Ya. Hukumnya bagaimana? Boleh nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Demi jiwaku yang berada di tangannya. Boleh nggak kita bersumpah seperti itu? Boleh, Ustaz. Boleh, karena Boleh, ini Ustaz. apa? Ya, karena kembali kepada siapa? Kembali pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Mas Novan ya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Silakan, ada lagi ikhwan. Ada lagi? Ada lagi? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya, pada ngantuk ya, udah jam 2 ya. Ada Ustaz, cuman nanya lagi Ustaz. Ya, silakan Mas. Terkait dengan hukum sumpah ini Ustaz, misal gini, ada seseorang yang dia bersumpah, selain bersumpah dia mendoakan laknat untuk orang lain. Kadang kan kita pernah dengar tuh, kalian misalnya si A mengatakan kepada si B, demi Allah, semoga Allah melaknatmu gitu kan, ketika dia sedang marah gitu. Nah, tapi di waktu ternyata si A ini sadar gitu. Nah, apakah ketika dia sadar, apakah berlaku kafarah sumpah pada dirinya? Padahal pada saat itu dia bersumpah, tapi disertai dengan doa laknat gitu. Barakallahu fikum ya. Misalkan ya kita bersumpah ya atas nama Allah, demi Allah, semoga Allah melaknatmu di sini, seperti itu. Ya. Ya seperti itu ya. Boleh nggak kita bersumpah atau melaknat ya sama muslim di sini ya, seperti itu ya Mas ya. Mas Novan ya. Halo? Iya betul Ustaz. Boleh nggak kita bersumpah melaknat ya, melaknat ya sama muslim.
Baik, ya. Sini dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh bersumpah melaknat seorang muslim, ya, kecuali yang kita katakan ini kita laknat orang-orang kafir. Di sini adalah khilaf, ini silang pendapat di antara kalangan para ulama, ya. Di antaranya yang membolehkan adalah mereka berpendapat, ya, kita dibolehkan, ya, dengan melaknat melaknat orang-orang kafir sebagaimana Rasulullah SAW pernah melaknat ya 3 orang, Allahumma la'an fulan wa fulan, yang sejatinya setelah diucapkan laknat tersebut mereka mendapatkan hidayah di sini, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya kalau misalkan kita laknat orang muslim ini nggak boleh kita mengucapkan laknat, apalagi dengan mengucapkan sumpah di sini. Ya wallahi, ya, demi Allah semoga Allah melaknatmu. Ini nggak boleh, ya. Nggak boleh kita mengucapkan sumpah kemudian kita melaknat sesama muslim di sini. Ya, hukumnya nggak boleh. Ya, hukumnya haram. Ya, lebih-lebih bagaimana? Lebih-lebih, ya, ketika itu dia, ya, sadar misalnya, maka dia wajib membayar kafaratul yamin, ya. Kafaratul sumpah tersebut yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberi makan 10 orang miskin, ya. Kalau misalkan dia nggak sanggup puasa 3 hari berturut-turut, maka dia memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak sanggup memberi makan, memberi pakaian 10 orang miskin, ya. Allah taala ala wa alam. Nggak boleh hukumnya, ya, kita nggak boleh melaknat sama muslim, nggak boleh, ya, walaupun dia dalam keadaan apapun nggak boleh, ya. Kalau melaknat orang-orang kafir di sini khilaf para ulama, hilang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Yang mengatakan boleh itu berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW pernah melaknat, ya, orang-orang musyrikin, ya, pembesar Quraisy dengan mengatakan Allahumma al'an fulan wa fulan, ya. Kemudian setelah itu mereka mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka masuk Islam. Barakallahu Allah taala ala wa alam. Semoga Allah berkati pada kita. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Baik. Ada lagi? Baik, barakallahu fikum, ya. Karena tidak ada pertanyaan, ya, kita cukupkan sampai sini, ya, ikhwan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ilmu yang kita dapat, ya, kita amalkan, ya, kita ajarkan kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustaz, jazakumullah khair. Syukran Ustaz. Ya.